wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asu. Para pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita kembali membahas kitab Menjadi Manusia Setia Hati, yang mana pembahasan kita masih meneruskan pembahasan yang kemarin tentang aktualisasi atau kontekstualisasi simbol-simbol dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang itu ada dalam ajaran setia hati terakhir. Jadi kalau telah di dalam ajaran setia hati terakhir itu penuh dengan simbol-simbol, maka sesungguhnya bukan tanpa alasan dan tanpa rujukan, mengingat Pak Yang Surodiwiryo merupakan salah satu sosok seorang santri ya, yang banyak berguru kepada ulama-ulama tasawuf yang sangat keilmuannya akan bersambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya sebagai seorang santri yang kemudian beliau menjadi ulama sufi, memahami tentang ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalam ajaran Al-Quran ataupun As-Sunnah banyak diajarkan tentang simbol-simbol, baik itu ayat-ayat yang merupakan ayat mutasyabihat ataupun yang bersifat majasi ya, dan tampil yang ada. Maka sekarang kita tidak perlu ragu lagi bahwa simbol-simbol yang diajarkan di setia hati, baik itu yang kemudian diteruskan oleh Pak Harjo Utomo sebagai murid Pak Yang Surodiwiryo, semuanya tentunya ada sumber yang dijadikan rujukan, yaitu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita lanjutkan bahwa Allah sendiri memberikan perumpamaan tampil ya. Ada ayat yang berkaitan dengan tangan oleh Allah jadikan simbol kekuasaan, dan itu kita dapatkan keterangan di dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalil Al-Mahalli. Ya. Kemudian Allah juga menyimbolkan dirinya dengan cahaya. Cahaya dijadikan simbol oleh Allah untuk dirinya sendiri. Kita juga bisa melihat dalam Quran surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Kemudian Allah juga memberikan gambar tentang bagaimana Allah berkuasa mengatur seluruh urusan makhluknya. Ya. Di dalam surat Toha itu digambarkan sebagai istawa, ya.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Jadi eksistensi Allah di sini, Allah jelaskan, ya, diperumpamakan bagaikan cahaya, kekuasaannya diperumpamakan bagaikan tangan, ya. Kemudian Allah ketika mengatur makhluk digambarkan Allah bersila di atas arsy-Nya, duduk di atas arsy-Nya, ya. Jadi ini Allah melakukan seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya makhluknya ini mudah memahami tentang eksistensi Allah yang Maha Kuasa, supaya gampang mengenal Allah. Tetapi apakah Allah itu seperti itu? Seperti gambaran seperti makhluknya? Apakah Allah itu nur itu? Apakah Allah itu kekuasaan Allah? Apa tangan itu? Ya. Apakah duduknya Allah, bersilanya Allah di atas arsy-Nya itu seperti duduk kita? Duduknya seorang raja, duduknya seorang presiden. Ya, ini kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah menggambarkan dirinya seperti halnya makhluk, itu maksudnya supaya makhluk ini mudah untuk memahami eksistensi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan bahasa makhluk, ya, dengan bahasa makhluk, ya. Untuk itulah sebenarnya Allah itu punya sifat lahud dan sifat nasud, ya. Sifat lahud ini tidak akan mampu ditembus oleh manusia pada umumnya, ya. Untuk itu Allah punya sifat nasud, itu mentransformasikan yang mutlak, yang tak terbatas ini dengan bahasa manusia, dengan gambaran-gambaran yang mudah dipahami manusia, ya, seperti itu. Dan Allah bukan cahaya itu, ya. Allah bukan tangan itu, Allah bukan silanya, bukan seperti sila kita, duduknya bukan seperti duduknya raja. Kita nggak boleh mempersamakan Allah dengan makhluk, ya. Sekali lagi, ya, seperti itu, ya. Dan orang yang ketika mempelajari tentang eksistensi Allah seperti ini, syariatnya harus kuat, ya. Kalau dalam dunia pesantren harus paham tentang kitab Aqidatul Allah. Sifat wajib Allah harus betul-betul paham. Allah itu punya sifat mukhalafatul khawadith, berbeda dengan makhluknya, ya. Dan kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Walaupun Allah memberikan gambaran supaya makhluknya itu mudah tentang memahami dirinya, ya. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Allah, ya, bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Jadi para ulama ahli Quran atau ulama sufi menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu dinyatakan oleh Allah sendiri dalam Quran, ya. Siapa mereka? Misalkan seorang pakar ilmu Al-Quran, Al-Faton, seorang sufi Imam Ghazali, ya, dalam tafsir cahayanya, dan Imam Malik dan ulama salaf lainnya. Kemudian Muhammad Al-As-Sobuni
dalam bukunya seperti Al-Quran dan yang lainnya. Para pemirsa, saudara, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat ini memang ada dalam Al-Quran, dan itu hanya bisa dipahami tidak semua orang, hanya orang-orang yang menurut Imam Al-Ghazali yang ma'rifat kepada Allah, ya, orang-orang yang memiliki berbudi luhur, ya. Jadi kalau di dalam esa tujuan Setia Literati itu mendidik manusia dan khususnya para anggotanya untuk berbudi luhur, ya, tahu benar dan salah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah mencapai tingkatan ini, maka anggota esa berarti akan mampu memahami tentang simbol-simbol ini, akan bisa memahami tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang bersifat mutasyabih, tamtsil, majas. Ini kalau kita melihat pernyataan para ulama yang ahli Quran ataupun para sufi yang ada, ya. Untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai anggota yang Literati seringkali berdiskusi membicarakan tentang Allah. Ini sekali harus hati-hati. Saya sering mengingatkan, ya, kita berbicara tentang eksistensi Allah. Sebab apa? Banyak di antara saudara-saudara kita itu menyatakan bahwa Allah itu ada di dalam hati. Ya, kita ketika menunjuk di dalam hati seperti ini, berarti Allah itu ada di dalam diri kita, bertempat. Ya, padahal Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau yang bertempat itu adalah makhluk. Ya, memang Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dijelaskan, yang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang aku, ya, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, Muhammad, Pak itu qarib, aku dekat. Dan di dalam ayat yang lain surat Qaf, ya, ayat 16, Allah juga menjelaskan, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Sekali lagi, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah dekat dengan kita, ya, bahkan lebih dekat dengan urat leher kita. Tapi kita harus juga memahami ayat yang lain, bahwa Allah pernah menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau makhluk itu bertempat, kalau Allah tidak bertempat, maka hati-hati di sini. Ya, kita jangan sekali-kali menunjuk Allah seperti ini telah di sini. Ya, karena ini bertempat. Gak boleh. Kalau orang Jawa, ya, kalau bahasanya ketua majelis ajar itu kan, Allah, Gusti Allah itu adoh tanpa wangonan, cedek
tanpa senggolan, ya, jauh tapi tidak berjarak. Biasanya kalau jauh itu kan ada jarak berapa meter, berapa kilo, begitu. Itu makhluk. Kalau berjarak itu makhluk. Allah tidak berjarak, walaupun jauh. Dekat tanpa senggolan. Kalau makhluk dekat itu bersenggolan. Dekat dengan buku ini, ya bersenggol buku. Tapi tidak nyenggol, karena nyenggol ini sifatnya makhluk. Ya, itu kita harus perlu berhati-hati ketika sudah membahas tentang eksistensi Gusti Allah ini. Jangan diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun Allah sendiri di dalam Al-Quran menggambarkan eksistensi dirinya seperti gambaran makhluk, itu hanya untuk mempermudah pemahaman banyak tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mudah ditangkap, mudah dipahami. Ya, saya kira itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan pembahasan pada kali ini tentang simbol-simbol dalam ajaran Islam yang dikontekstualisasikan pada ajaran setia literatis dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, semakin meningkat keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah, mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, minum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.